Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Cahaya Abadi Kehidupan, selamat datang. Kami sangat senang Anda bergabung. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti sebuah perjalanan yang begitu cepat? Hari ini kita punya ini, besok mungkin sudah tiada. Hari ini kita bertemu dengan seseorang, esok lusa mungkin harus berpisah. Ada sebuah kisah yang sangat relevan dengan judul kita hari ini. Hidup ini hanyalah titipan. Semua akan diambil kembali. Dan saya akan bagikan di video kali ini, kita seringkali lupa atau mungkin sengaja melupakan bahwa segala yang kita miliki di dunia ini, mulai dari harta benda, jabatan, keluarga, bahkan tubuh dan napas kita sendiri, sesungguhnya bukanlah milik kita seutuhnya. Kita seringkali merasa memiliki, merasa berhak penuh atas apa yang ada di genggaman, sehingga ketika sesuatu itu pergi, kita merasa sangat kehilangan, bahkan terpukul. Perasaan kehilangan ini seringkali muncul karena kita membangun keterikatan yang terlalu kuat pada hal-hal duniawi yang sifatnya fana. Kita lupa bahwa hidup ini adalah sebuah amanah, sebuah titipan sementara dari Sang Pencipta. Setiap detik, setiap momen, setiap orang yang kita temui, setiap rezeki yang kita dapatkan, semuanya adalah pinjaman yang suatu saat akan diminta kembali. Inilah inti dari apa yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam dan mencerahkan, saya punya pertanyaan kecil untuk Anda semua. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Interaksi Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat, dan yang paling penting, subscribe ke channel Cahaya Abadi Kehidupan, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami, yang insya Allah akan selalu membawa keberkahan. Sekarang, mari kita bahas. Pertemuan bersifat sementara. Mari kita mulai dengan poin pertama. Setiap pertemuan yang terjadi dalam hidup kita ini bersifat sementara. Sejak kita lahir, kita bertemu dengan orang tua, saudara, teman, pasangan, anak-anak, hingga rekan kerja. Setiap interaksi, setiap tawa, setiap tangis yang kita bagi adalah sebuah episode dalam drama kehidupan yang telah diatur oleh Allah. Kita seringkali merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Momen-momen bersama mereka terasa begitu berharga, seolah takkan pernah berakhir. Namun, realitasnya, setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan. Entah itu karena jarak, waktu, atau bahkan kematian. Konsep ini juga berlaku untuk hal materi. Kita bertemu dengan rezeki, dengan pekerjaan, dengan rumah, dengan kendaraan yang kita impikan. Kita bekerja keras untuk mendapatkannya, merawatnya, dan menikmatinya. Namun, semua itu adalah anugerah sementara, sebuah titipan yang bisa diambil kapan saja. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir. Kita mungkin bisa menampung airnya dalam wadah, menikmatinya sejenak, tetapi air itu terus mengalir dan tidak akan pernah sama. Begitu pula dengan pertemuan dalam hidup. Mereka datang dan pergi, membawa pelajaran dan hikmah. Tujuan dari semua pertemuan sementara ini adalah untuk mengajarkan kita rasa syukur. Bersyukur atas setiap detik yang diberikan bersama orang-orang terkasih. Bersyukur atas setiap rezeki yang singgah. Rasa syukur inilah yang akan membuat hati kita lebih lapang dan menerima. Bahkan ketika perpisahan itu tiba, selain rasa syukur, pertemuan sementara juga mengajarkan kita tentang penerimaan. Menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Bahwa setiap awal pasti ada akhir. Penerimaan ini adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan mengurangi penderitaan akibat keterikatan yang berlebihan. Jadi, mari kita hargai setiap pertemuan, nikmati setiap momen, namun jangan pernah lupa bahwa semua itu adalah anugerah sementara dari Allah yang harus kita syukuri dan kita terima dengan lapang dada ketika tiba waktunya untuk berpisah. Kedua, perpisahan sebagai panggilan untuk kembali. Poin kedua yang tak kalah penting
adalah perpisahan. Seringkali kita memandang perpisahan sebagai akhir yang menyakitkan, sebagai sebuah kehilangan yang tak tergantikan. Namun, dalam kacamata keimanan, perpisahan bukanlah akhir, melainkan sebuah pengingat, sebuah panggilan untuk kembali kepada Allah yang Maha Kekal. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, atau ketika harta benda kita lenyap, hati kita mungkin terasa hancur. Ini adalah reaksi alami manusia. Namun, di balik rasa sakit itu, ada pesan yang mendalam, bahwa hanya Allah lah yang abadi, dan kepadanya lah segala sesuatu akan kembali. Mari kita renungkan pengalaman Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia terbaik, namun beliau juga mengalami berbagai perpisahan dan kehilangan yang mendalam. Beliau kehilangan istri tercinta Khadijah, paman Abu Thalib, dan bahkan putra-putri beliau di masa hidupnya. Namun, beliau menerima semua itu dengan ketabahan dan keimanan yang luar biasa. Kisah-kisah Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa perpisahan adalah bagian tak terpisahkan dari takdir ilahi. Beliau tidak pernah meratapi kehilangan secara berlebihan, melainkan menjadikannya sebagai pengingat akan kebesaran Allah dan janji kehidupan setelah kematian. Perpisahan dalam konteks ini berfungsi sebagai alarm bagi jiwa kita. Ia mengajak kita bahwa dunia ini fana, dan tujuan akhir kita bukanlah di sini, melainkan di sisi Allah. Ia mendorong kita untuk tidak terlalu terpaku pada kenikmatan dunia yang sementara. Ketika kita menghadapi perpisahan, baik itu dengan orang yang dicintai, pekerjaan, atau bahkan kesehatan, ini adalah momen untuk introspeksi, momen untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya? Jadi, mari kita ubah perspektif kita tentang perpisahan. Jangan lagi melihatnya sebagai akhir yang menyedihkan, tetapi sebagai sebuah undangan spiritual, sebuah panggilan lembut dari Allah untuk mengarahkan hati kita kembali kepadanya, sang pemilik sejati segala sesuatu. Ketiga, alam semesta itu terbatas. Poin ketiga, membawa kita pada skala yang lebih besar. Alam semesta itu sendiri terbatas. Kita seringkali terkesima dengan luasnya jagat raya, miliaran galaksi, bintang, dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan, keagungan alam semesta ini pun memiliki batas waktu dan akan berakhir. Ilmu pengetahuan modern pun mengakui bahwa alam semesta memiliki awal dan kemungkinan akhir. Teori Big Bang menjelaskan awal mula alam semesta, dan ada berbagai teori tentang bagaimana alam semesta ini akan berakhir, seperti Big Crunch atau Big Freeze. Ini sejalan dengan ajaran agama yang menyatakan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana. Bayangkan betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta yang begitu luas. Namun, betapa jauh lebih besar lagi Allah yang menciptakan dan mengaturnya. Kesadaran akan keterbatasan alam semesta ini seharusnya membuat kita semakin tunduk dan mengagungkan kebesaran Allah. Jika alam semesta yang begitu megah dan luas ini saja akan berakhir, apalagi dengan kehidupan kita yang sangat singkat di dalamnya. Kesadaran ini harusnya memicu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang jauh lebih kecil dan fana. Kita seringkali menghabiskan waktu, energi, dan pikiran kita untuk mengejar ambisi duniawi, seolah-olah kita akan hidup selamanya di sini. Padahal, bahkan rumah terbesar kita, yaitu alam semesta, pun memiliki masa berlaku. Perenungan tentang keterbatasan alam semesta juga membantu kita menempatkan masalah dan kesulitan hidup dalam perspektif yang benar. Masalah kita, sebesar apapun, itu hanyalah setitik debu di hadapan kebesaran Allah dan luasnya ciptaannya. Jadi, mari kita gunakan waktu kita di alam semesta yang terbatas ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang tak terbatas di akhirat. Fokus pada apa yang abadi, bukan pada apa yang akan musnah. Keempat, dunia adalah persinggahan, bukan tujuan. Poin keempat mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Seringkali kita menjalani hidup seolah-olah dunia ini adalah rumah permanen kita, tempat kita akan tinggal selamanya. Kita membangun istana, mengumpulkan harta, mengejar kesenangan, dan melupakan bahwa kita hanyalah musafir yang sedang singgah. Analogi yang sering digunakan adalah seorang pelancong yang sedang beristirahat di sebuah penginapan. Ia tidak akan membangun rumah permanen di sana, tidak akan menumpuk barang-barang yang tidak perlu, karena ia tahu
bahwa ia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah seharusnya kita memandang dunia ini. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan, sebuah ujian, dan sebuah tempat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat. Setiap detik yang berlalu adalah langkah maju menuju tujuan akhir kita. Ujian di dunia ini datang dalam berbagai bentuk: kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan sakit, kebahagiaan dan kesedihan. Semua itu adalah bagian dari kurikulum ilahi untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Jika kita terlalu nyaman dan terlena dengan persinggahan ini, kita akan lupa dengan tujuan sebenarnya dari perjalanan kita. Kita akan sibuk dengan hal-hal yang fana dan melupakan bekal yang seharusnya kita siapkan untuk perjalanan panjang ke akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa dunia ini bukanlah rumah terakhir kita. Rumah sejati kita adalah di akhirat, di sisi Allah. Kesadaran ini akan membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada kenikmatan dunia yang sementara. Mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal, tempat kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, agar kita bisa memanen hasilnya di kehidupan yang kekal kelak. Persiapkan bekal terbaik untuk perjalanan pulang kita. Kelima, segala yang dicintai akan diambil kembali. Poin kelima adalah sebuah kebenaran yang seringkali pahit untuk diterima. Segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini pada akhirnya akan diambil kembali. Ini mencakup orang-orang terkasih, harta benda, kesehatan, bahkan masa muda kita. Keterikatan yang berlebihan pada hal-hal duniawi adalah akar dari banyak penderitaan. Ketika kita mencintai sesuatu atau seseorang melebihi cinta kita kepada Allah, maka saat hal itu diambil, rasa sakitnya akan sangat mendalam. Bayangkan seseorang yang sangat mencintai hartanya, bekerja siang malam, mengorbankan segalanya demi kekayaan. Ketika kekayaannya lenyap karena musibah atau kebangkrutan, ia akan merasa hidupnya hancur. Ini terjadi karena ia menempatkan cintanya pada sesuatu yang fana. Begitu pula dengan hubungan. Mencintai seseorang adalah fitrah. Namun jika cinta itu melebihi cinta kepada Allah, maka ketika perpisahan terjadi, hati akan merasakan kepedihan yang luar biasa. Allah ingin kita mencintainya di atas segalanya, karena hanya dialah yang abadi dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Cinta kepada Allah harus menjadi yang utama, menjadi poros dari semua cinta kita yang lain. Ketika cinta kepada Allah sudah kokoh, maka cinta kita kepada makhluk dan materi akan menjadi lebih sehat, tidak lagi menjadi sumber penderitaan yang tak berkesudahan. Kesadaran bahwa segala yang dicintai akan diambil kembali seharusnya memotivasi kita untuk tidak terlalu kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang dan rida dengan ketetapan Allah. Jadi, mari kita tempatkan cinta kita pada porsi yang benar. Cintailah orang-orang terkasih dan nikmati rezeki yang Allah berikan. Namun jangan pernah lupa bahwa semua itu adalah titipan. Prioritaskan cinta kepada Allah, karena hanya dialah yang akan selalu ada untuk kita. Keenam, ketidakabadian diri. Poin keenam adalah tentang ketidakabadian diri kita sendiri. Kita seringkali merasa kuat, sehat, dan seolah-olah akan hidup selamanya. Namun, realitasnya, hidup kita sendiri sangat terbatas. Dan pada akhirnya, kita semua akan kembali ke tanah, ke asal mula penciptaan kita. Setiap tarikan napas adalah satu langkah lebih dekat menuju akhir perjalanan hidup kita di dunia. Setiap hari yang kita lewati adalah pengurangan dari jatah usia yang telah ditetapkan. Kesadaran ini, meskipun terkadang sesungguhnya adalah pendorong untuk hidup lebih bermakna. Jika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih menghargai setiap momen. Kita tidak akan menunda-nunda kebaikan, tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia, dan akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Kesadaran akan ketidakabadian diri juga harus mengarah pada penggunaan waktu yang lebih bijaksana. Kita akan lebih selektif dalam memilih prioritas, mengalokasikan energi untuk ibadah, meditate, ilmu, beramal saleh, dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Fokus pada persiapan akhirat menjadi sangat relevan di sini. Jika kita tahu bahwa kita akan segera kembali,
maka bekal apa yang sudah kita siapkan? Apakah bekal kita sudah cukup untuk perjalanan yang panjang dan abadi itu? Banyak dari kita yang sibuk mempersiapkan masa depan duniawi, pendidikan tinggi, karier cemerlang, rumah mewah, dana pensiun. Semua itu baik. Namun seringkali kita lupa mempersiapkan pensiun yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah amal kebaikan, dan mempersiapkan diri untuk kepulangan yang tak terhindarkan. Ingatlah, tubuh ini hanyalah wadah sementara, jiwa kita yang akan kembali kepadanya. Ketujuh, bahaya cinta yang berlebihan terhadap dunia. Poin ketujuh, menyoroti bahaya besar dari cinta yang berlebihan terhadap dunia ketika hati kita terlalu terpaut pada gemerlap dunia, pada harta, popularitas, kekuasaan, atau kesenangan sesaat. Kita bisa menjadi buta terhadap tujuan utama kita dan melupakan pentingnya akhirat. Cinta dunia yang berlebihan seringkali membuat kita mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Kita mungkin rela berbuat curang demi uang, menipu demi jabatan, atau mengorbankan waktu ibadah demi hiburan. Ini adalah tanda bahwa dunia telah menguasai hati kita. Hati yang dipenuhi cinta, dunia akan sulit merasakan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Ia akan selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, dan tidak pernah puas. Ini adalah lingkaran setan yang menjebak seseorang dalam ambisi yang tak berkesudahan. Selain itu, cinta dunia yang berlebihan juga dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Kita bisa menjadi egois, serakah, dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain, karena fokus kita hanya pada diri sendiri dan kepentingan duniawi. Rasulullah bersabda, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Ini menunjukkan betapa berbahayanya jika kita membiarkan hati kita dikuasai oleh kecintaan pada dunia. Ia bisa menjadi penghalang terbesar menuju kebahagiaan abadi. Untuk menghindari bahaya ini, kita perlu senantiasa melakukan introspeksi diri dan membersihkan hati dari kotoran dunia. Perbanyak dizikir, tadabbur Al-Quran, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi, mari kita cintai dunia secukupnya, sebagaimana seorang musafir mencintai perbekalannya. Gunakan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat, bukan sebagai tujuan akhir yang melalaikan. Kedelapan, kematian sebagai kepulangan. Poin kedelapan, membahas kematian, sebuah topik yang seringkali dihindari, namun tak terhindarkan. Dalam pandangan Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi, sebuah kepulangan kepada Allah. Bagi orang yang beriman, ini adalah perjalanan yang positif, bahkan dinanti-nantikan. Kematian adalah gerbang menuju kehidupan abadi. Ia adalah titik balik di mana jiwa meninggalkan raga dan memulai perjalanan baru menuju alam barzakh, kemudian ke akhirat. Ini adalah janji Allah yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk bernyawa, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Kematian adalah momen kelegaan, pelepasan dari segala beban dan ujian dunia. Ia adalah kesempatan untuk bertemu dengan Sang Pencipta dan menikmati balasan atas segala kebaikan yang telah dilakukan. Sebaliknya, bagi mereka yang lalai dan berbuat dosa, kematian bisa menjadi momen ketakutan dan penyesalan, karena mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka di dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian setiap saat, bukan dengan rasa takut yang melumpuhkan, melainkan dengan kesadaran dan persiapan yang matang. Persiapan ini meliputi memperbanyak ibadah, bertaubat dari dosa-dosa, berbuat baik kepada sesama, dan senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah. Kematian adalah cermin yang memantulkan kualitas hidup kita di dunia. Jadi, mari kita sambut kematian bukan sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai kepulangan yang mulia kepada Allah. Jadikan setiap hari sebagai bekal untuk perjalanan abadi ini, agar kita bisa kembali dalam keadaan yang diridainya. Kesembilan, kepulangan tertinggi kepada Allah. Poin kesembilan, menekankan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ini adalah inti dari tauhid, keyakinan akan keesaan Allah sebagai pemilik dan pengatur segala sesuatu. Kesadaran ini harus menjadi pijakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah. Kemana kita akan kembali? Kita akan kembali kepada Allah. Segala yang ada di alam semesta ini
dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Semuanya diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepadanya ketika kita menghadapi kehilangan, baik itu harta, orang yang dicintai, atau kesehatan. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali, adalah pengingat yang sangat kuat. Ia menenangkan hati dan mengembalikan perspektif kita. Kesadaran bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah akan membebaskan kita dari keterikatan yang berlebihan. Kita tidak akan terlalu bersedih atas apa yang hilang, karena kita tahu bahwa itu bukan milik kita sejak awal. Ini juga berarti bahwa kita hanyalah pengelola atau pemegang amanah atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita bertanggung jawab untuk menggunakan titipan itu sesuai dengan kehendaknya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pemahaman ini akan membentuk karakter yang rendah hati, tidak sombong dengan apa yang dimiliki, dan tidak putus asa karena kita tahu Sang Pemilik sejati selalu ada dan Maha mengatur. Jadi, mari kita hidupkan kesadaran ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadikan setiap tindakan, setiap keputusan sebagai bagian dari perjalanan kembali kepada Allah. Semoga kita semua kembali dalam keadaan yang terbaik di sisinya. Apa yang tersisa setelah alam semesta berakhir? Poin X10 adalah pertanyaan reflektif yang sangat mendalam. Apa yang tersisa setelah alam semesta berakhir? Ketika semua yang kita kenal musnah, ketika dunia ini lenyap, apa yang akan tetap ada dan memiliki nilai di hadapan Allah? Jawabannya adalah hanya perbuatan, niat, dan hubungan kita dengan Allah yang akan berarti. Harta benda, jabatan, popularitas, kecantikan fisik, semua itu akan sirna bersama dengan berakhirnya dunia. Tidak ada yang bisa kita bawa ke alam kubur kecuali kain kafan dan amal perbuatan kita. Oleh karena itu, fokus kita seharusnya beralih dari mengumpulkan hal-hal duniawi yang fana menjadi mengumpulkan bekal akhirat yang abadi. Bekal itu adalah amal syolih yang tulus, niat yang ikhlas, dan hati yang senantiasa terhubung dengan Allah. Setiap sedekah yang kita berikan, setiap syalat yang kita dirikan, setiap kata baik yang kita ucapkan, setiap ilmu yang kita amalkan, setiap kebaikan yang kita sebarkan, itulah yang akan menjadi aset abadi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan. Seberapa dekat kita dengannya, seberapa tulus ibadah kita, seberapa besar kita mencintainya dan Rasulnya, ini semua akan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Jadi, mari kita prioritaskan apa yang akan bertahan selamanya. Jangan sampai kita sibuk membangun rumah di dunia yang akan roboh, tetapi lupa membangun istana di akhirat yang kekal. Mari kita jadikan sisa umur kita sebagai kesempatan emas untuk menabung sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Semoga di hari perhitungan kelak, kita memiliki timbangan amal yang berat dan wajah yang berseri-seri di hadapan Allah. Setelah kita merenungkan 10 poin penting ini, mungkin ada pertanyaan di benak kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan kesadaran penuh bahwa semua hanyalah titipan? Solusinya adalah dengan senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana kita mengelola titipan-titipan dari Allah. Pertama, tanamkan dalam hati bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, syukuri. Ketika kita kehilangan sesuatu, sabar dan ikhlas. Kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Setiap keputusan yang kita ambil, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan mendekatkanku kepada Allah dan akhirat? Ketiga, perbanyak amal soleh dan jauhi maksiat. Gunakan setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan, sekecil apapun itu. Keempat, perbaiki hubungan dengan sesama, karena hak-hak manusia juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Senantiasa berzikir dan berdoa, libatkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Rangkuman jadi, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan singkat di atas bumi yang fana. Segala yang kita lihat, kita miliki,
dan kita cintai hanyalah titipan dari Allah. Setiap pertemuan akan diakhiri dengan perpisahan. Dan bahkan alam semesta yang luas ini pun memiliki batas waktu. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita putus asa, melainkan memotivasi kita untuk hidup lebih bermakna. Dunia ini hanyalah persinggahan, tempat kita menanam benih kebaikan untuk dipanen di akhirat kelak. Jangan sampai cinta kita yang berlebihan pada dunia membutakan kita dari tujuan sejati. Kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah kepulangan yang tak terhindarkan kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, yang terpenting adalah apa yang kita bawa kembali kepadanya. Amal soli, niat yang ikhlas, dan hati yang senantiasa terhubung dengan Allah. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mempersiapkan bekal terbaik, dan senantiasa mengingat bahwa kita adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah Anda merasa tercerahkan dan termotivasi setelah mendengarkan pembahasan ini? Saya sangat berharap demikian. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan menunda-nunda kebaikan, menunda taubat, atau menunda memperbaiki diri. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan dunia hingga lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa membutuhkan. Pengingat ini, semoga pesan ini dapat menyentuh hati banyak orang dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.